Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudi Kurniawan, NIM 18820533. Pada UAS kali ini saya akan menjelaskan tentang hak kebebasan beragama. Apa itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Menurut para ahli, yang pertama, Damayanus Indropuspito. Agama adalah suatu sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta yang memiliki ketertarikan dan keyakinan. Menurut Jamie Pelokila, pengertian agama adalah suatu keyakinan yang percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mempercayai hukum-hukumnya. Fungsi agama secara umum, yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Yang pertama, untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara lebih baik melalui pengajaran dan aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut dipercayai berasal dari Tuhan. Yang kedua, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan perilaku bagi manusia. Yang ketiga, untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hak kepercayaan kebebasan beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara demokratis yang berfondasikan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka itu, nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga dipraktikkan dalam menjamin hak manusia di negara Indonesia. Setiap orang di dunia memiliki hak baik secara lahir maupun sebelum lahir. Hal tersebut dinamakan hak asasi manusia. Selain itu, ada juga istilah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Selain dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan beragama juga menjalankan ajarannya juga termasuk sebagai hak asasi manusia yang diakui oleh internasional. Makna pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diartikan bahwa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan Republik Indonesia lahir berkat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berdasarkan isi alinea ketiga, Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan yang telah dicapai merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, bukan hanya hasil perjuangan bangsa Indonesia semata. Karena itu, negara Republik Indonesia juga mengakui eksistensi berbagai agama dan keyakinan saat ini.
Negara ini mengakui 6 agama secara resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, negara Republik Indonesia kini juga telah mengakui eksistensi berbagai aliran dan kepercayaan. Sementara itu, makna ayat 2 dapat disimpulkan bahwa negara telah menjamin kemerdekaan warganya dalam beragama dan beribadah. Maksudnya, negara Indonesia melindungi, membina, serta mengarahkan warganya untuk menjalankan kehidupan sesuai ajaran kepercayaan yang dianutnya. Peran negara adalah menjaga serta menciptakan suasana rukun, damai, dan toleransi bagi setiap umat beragama. Negara berkewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama atau kepercayaan lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.